Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 22 sampai 29. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan dalam iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab, kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab, kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
kebahagiaan sejati anak-anak Allah. Penduduk Sulawesi Utara menggemakan salam persaudaraan. Torang samua basudara, untuk mengingatkan bahwa kita semua bersaudara. Persaudaraan universal adalah nilai yang dikobarkan di tengah munculnya pelbagai kepelbagaian yang sering menjadi alasan bagi pengkotak-kotakan manusia. Sayangnya, kita berhadapan dengan segelintir orang, namun kuat dan berpengaruh, yang mau menonjolkan dan membuat dikotomi mayoritas-minoritas, kaya miskin dan lain sebagainya. Kesatuan dalam kepelbagaian dalam bacaan pertama hari ini didasarkan atas status kita sebagai anak-anak Allah karena Yesus Kristus. Kita yang dibaptis dalam Yesus Kristus telah diperdamaikan dan dipersatukan oleh Dia menjadi satu kawanan domba. Yesus telah meruntuhkan sekat-sekat pemisah antar manusia. Kesatuan sebagai anak-anak Allah membuat kita bersikap dan bertindak lintas batas terhadap pelbagai perbedaan tersebut. Adakah kesatuan itu telah menjadi sumber kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia? Saudara-saudariku terkasih, Injil mengingatkan kita bahwa kesatuan saja tidak cukup. Kesamaan dalam status barulah hal yang memungkinkan kebahagiaan. Hal yang menjamin kebahagiaan adalah melaksanakan kehendak Allah. Ketika orang memuji bahagia Dia yang melahirkan Yesus, dia tentu mengungkapkan suatu yang lebih normatif dari sekedar status sebagai ibu, saudara, atau anak. Relasi persaudaraan atas dasar kekerabatan dan hubungan darah tidak menjamin kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Bukan terutama karena mengandung Yesus, maka Maria menjadi yang berbahagia, atau bukan karena status kerabat, maka saudara-saudari Yesus adalah orang-orang yang berbahagia, dan juga bukan karena status rasul, sehingga Petrus dan kawan-kawan menjadi orang-orang berbahagia. Dalam pandangan Yesus, kebahagiaan terutama terletak pada melakukan kehendak Allah Bapanya. Banyak orang berbangga dengan status. Pertanyaannya, apakah status membantu, mendorong, dan menggerakkan seseorang untuk hidup semakin baik dan semakin sesuai dengan kehendak Allah dan sesama? Apakah semakin baik, terpuji dan berpengaruh status seseorang juga semakin baik, terpuji dan pengaruh kualitas hidup iman, moral dan susila? Di mana letak dan sumber kebahagiaanmu? Ingatlah, kita berbahagia karena telah melakukan kehendak Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.